Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ziaratul Fitri SPD, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Agar dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam mewujudkan budaya positif, memerlukan kerjasama yang baik antara warga sekolah. Kerjasama yang baik akan terjalin dengan adanya komunikasi, kolaborasi, dan toleransi. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi, secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Teori kontrol. Makna kontrol pada dasarnya adalah kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Motivasi perilaku manusia. Teori motivasi dari Dian Gosen dalam bukunya, ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap sesuatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas dan restitusi segitiga. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia.
dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yakni menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Pendidikan harus berpihak kepada murid. Nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid, selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Yang kedua adalah mandiri, terus belajar sepanjang hayat, memampukan diri sendiri dalam melakukan aksi, serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Yang ketiga adalah reflektif, senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, dan produktif. Yang keempat adalah kolaboratif. Nilai kolaboratif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun daya sanding, memperhatikan pentingnya kesaling tergantungan yang positif. Yang kelima adalah inovatif. Guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Peran guru penggerak. Guru penggerak diharapkan dapat menjadi agen perubahan. Peran guru penggerak yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, sebagai coach bagi guru lain, sebagai pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Agar dapat menjalankan nilai dan peran sebagai pendidik yang berpihak pada murid, guru perlu memiliki visi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Dalam membuat visi yang berpihak pada murid, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif merupakan pendekatan perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dalam pendekatan inquiry apresiatif, guru dapat membuat prakarsa perubahan melalui tahapan bagja yang kemudian diimplementasikan pada pengajaran yang dilakukan di sekolah. Tahapan tersebut yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Jika prakarsa perubahan yang telah dibuat sesuai dengan tahapan bagja tersebut diimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan, akan terbentuk pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif. Apabila budaya positif telah terwujud di lingkungan sekolah, akan menimbulkan suasana aman dan nyaman bagi murid dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan begitu akan tercipta pendidikan yang berpihak kepada murid. Kesimpulan keterkaitan materi. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita belajar bahwa seorang guru harus mampu menghadirkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Selain itu, guru juga perlu memahami nilai dan perannya dalam mewujudkan pendidikan yang bermuara kepada terciptanya karakter profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Agar dapat menjalankan peran sebagai pendidik yang baik, maka guru perlu memiliki visi. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka dari itu, guru perlu menggunakan pendekatan inquiry apresiatif yang berbasis kekuatan dan membuat prakarsa perubahan melalui tahapan bagja. Jika tahapan-tahapan bagja telah diimplementasikan, akan terbentuk budaya positif yang menimbulkan suasana nyaman dan aman bagi murid, sehingga kemerdekaan belajar murid akan terwujud dan tujuan pendidikan dapat tercapai. Setelah mempelajari modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif menggunakan restitusi, menempatkan diri dalam posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan sekolah atau kelas, serta menyelesaikan masalah dengan tahapan sesuai segitiga restitusi.
Refleksi tentang pemahaman budaya positif. Saya memahami modul 1.4 tentang budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik dan di luar dugaan, ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk menerapkan disiplin positif. Pendekatan yang lebih baik dilakukan dalam menerapkan disiplin positif adalah restitusi. Ada 5 posisi kontrol guru dalam menangani siswa yang bermasalah. Saat ini saya lebih banyak di posisi guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Namun posisi ini masih memiliki kekurangan. Kedepannya saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri di posisi guru sebagai manajer, agar tumbuh motivasi intrinsik untuk menjadi lebih baik dalam diri murid. Ternyata ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan aturan atau kesepakatan kelas. Keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Hal baru yang juga saya pelajari pada modul ini ialah cara menerapkan segitiga restitusi. Saya mendapat gambaran jelas bagaimana mengatasi siswa yang bermasalah. Sebelum mempelajari budaya positif, saya berpikir bahwa pemberian hukuman dapat membuat murid jera dan tidak melakukan kesalahan lagi. Padahal setelah mempelajari budaya positif, pemberian hukuman ternyata tidak efektif karena menciptakan identitas gagal dan menyakiti murid dan justru meningkatkan perilaku yang agresif. Dan sebelum saya mempelajari budaya positif, memberi penghargaan dapat membuat murid termotivasi melakukan sesuatu yang baik. Ternyata setelah mempelajari budaya positif, ada pola pikir saya yang berubah, yaitu penghargaan tidak efektif karena sudah teruji dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghukum. Tugas selanjutnya adalah pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda. Saya pernah melakukan bagian dari segitiga restitusi, tapi tidak menerapkan langkah menerapkan keyakinan karena memang belum membuat keyakinan kelas atau sekolah. Maka dari itu, kedepannya saya akan membentuk keyakinan kelas agar bisa menjadi pedoman saat menerapkan segitiga restitusi pada murid. Tugas selanjutnya adalah bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut. Saya mendapati siswa yang bermasalah, ada rasa amarah yang muncul. Namun saya segera sadar bahwa amarah justru akan menambah masalah. Oleh sebab itu, saya menggali apa motivasi yang mendorong murid untuk berbuat salah. Saat murid menyadari bahwa dia salah dan berupaya memperbaiki diri, saya cukup lega dan senang. Tugas selanjutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang di bagian menanyakan keyakinan. Untuk itu, kedepannya saya akan membuat keyakinan kelas atau sekolah untuk bisa dipedomani saat menerapkan segitiga restitusi kepada murid yang melakukan suatu kesalahan. Tugas selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai, dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, saya lebih banyak menempatkan diri sebagai guru, sebagai teman, dan pemantau. Perasaannya masih kurang puas karena murid terkadang masih melakukan kesalahan yang sama. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, murid menyadari apa yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada murid untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri.
Tugas yang terakhir adalah, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal-hal yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah menangani kasus yang terkait dengan murid yang hiperaktif dan menciptakan lingkungan sekolah anti pembulian. Demikianlah pemaparan modul 1.4 tentang koneksi antar materi budaya positif. Salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.